Halo, selamat pagi teman-teman dan Ibu Diana. Saya Christian Jananda Purba dari kelas pengantar ilmu hukum kelas B dan saya akan mereview buku pengantar ilmu hukum karya R. Suroso sekaligus melengkapi tugas pengantar ilmu hukum. Buku pengantar ilmu hukum ini adalah buku yang dimana di dalamnya terdapat pengertian hukum dan gambaran hukum. Pengertian ilmu hukum sendiri adalah basis mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dari cabang ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum sendiri menurut buku ini berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu Inleiding tot de Rechtswetenschap. Sejak tahun 1924, pengantar ilmu hukum sudah ada di Indonesia. Pertama kali digunakan di UGM yang berdiri pada 3 Maret 1946. Fungsi pengantar ilmu hukum yang bisa diambil dari buku ini yaitu memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. 2. Berusaha untuk menjelaskan keadaan inti, maksud, dan tujuan. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum. Dalam ruang lingkup pengantar ilmu hukum ada beberapa poin, yaitu yang pertama, hukum sebagai objek ilmu hukum, yang kedua, ilmu hukum sebagai norma hukum, yang ketiga, ilmu hukum sebagai pengetahuan, yang keempat, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Bagian 2 buku ini membahas mengenai pengertian ilmu hukum. Secara etimologi, kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal, di mana pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Dalam masyarakat terdapat peranan hukum di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dengan keluarga, diatur dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, dalam pekerjaan, terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tanggal 2 Mei 1966 LN 1966 Nomor 2. Yang ketiga, hubungan dengan hak. Yang keempat, dalam perkembangan masyarakat, dalam hal ini orang harus mengetahui kedudukan, hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Mengenai tujuan hukum, beberapa ahli mengemukakan pendapat mereka mengenai tujuan hukum. Yang pertama, Dr. Wirjono Projodikoro, SH, dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum. Wirjono mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua, Profesor Subekti, SH, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan berpendapat bahwa hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepastian hukum. Dalam buku pengantar ilmu hukum ini terdapat kodifikasi dan perkembangan hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuannya adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan suatu kodifikasi nasional. Yang pertama, Kode Sibol Prancis atau Kode Napoleon. Dalam hukum terdapat aliran-aliran atau praktik. Yang pertama ada aliran legisme, di mana dalam aliran ini satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan di luar undang-undang tidak ada hukum. Yang kedua, aliran hukum bebas. Aliran ini lahir di latar belakangi oleh melihat kekurangan-kekurangan dari aliran legisme yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan dan tidak dapat mengatasi persoalan-persoalan baru. Yang ketiga, aliran penemuan hukum. Aliran ini berpendapat bahwa hukum terbentuk dengan cara yaitu satu, karena pembentukan undang-undang, yang kedua, karena administrasi negara, yang ketiga, karena peradilan, yang keempat, karena kebiasaan yang sudah mengikat pada masyarakat, dan yang kelima, karena ilmu. Aliran yang berlaku di Indonesia merupakan aliran penemuan hukum. Ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara kebebasan terkait dengan keterkaitan yang bebas. Sumber-sumber hukum terdapat dalam buku ini berasal dari undang-undang yang telah diatur dan ditetapkan. Dalam buku ini terdapat objek hukum, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum, oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru apabila ada pernyataan kehendak. Untuk itu diperlukan adanya kehendak orang untuk bertindak, menertibkan atau menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. Dalam hukum terdapat masyarakat di dalamnya. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang telah menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok yang dalam pergaulan hidup mereka.
Peraturan-peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri, terkadang secara sadar dan sengaja bahwa suatu aturan memang diciptakan dan dikehendaki oleh para anggota masyarakat. Namun ada kalanya bahwa terjadi peraturan tingkah laku tersebut disebabkan oleh kebiasaan beberapa orang yang bertingkah laku demikian secara berulang-ulang dan anggota masyarakat lainnya mengikutinya. Di mana dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri, terkadang secara sadar dan sengaja bahwa suatu aturan memang diciptakan dan dikehendaki oleh para anggota masyarakat. Namun, ada kalanya bahwa terjadi peraturan tingkah laku tersebut disebabkan oleh kebiasaan beberapa orang yang bertingkah laku demikian secara berulang-ulang dan anggota masyarakat lainnya mengikutinya, karena mereka yakin bahwa memang seharusnya demikian. Terima kasih, itu adalah review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.